Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafaliah Pipi Monica dengan nomor PP 24101155110075. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi SPSS, Fuse, dan Smart PLS. Langkah yang pertama sebelum kita membuka aplikasi SPSS yaitu menyediakan data yang akan kita gunakan di Excel seperti ini. Lalu ini kita close aja dulu. Kita akan membuka aplikasi SPSS. Dan ini bisa kita close terlebih dahulu. Untuk bagian bawah terdapat dua, yaitu data view dan variable view. Jadi kita pilih yang variable view dengan mengisi kolom name yang pertama yaitu tahun, Y, X1 dan X2. Ini tergantung banyak variabel yang kita gunakan. Tetapi di sini saya hanya menggunakan 3 variabel saja. Nah, untuk desimalnya kita ganti semua dengan 0. Setelah itu kita memilih data view. Kita akan mengisi kolom tahun Y, X1, X2. Itu datanya kita ambil dari Excel yang kita buat terlebih dahulu tadi. Setelah itu data tersebut kita kopikan, kita tempelkan ke tabel tahun Y1, Y, X1 dan X2. Setelah itu kita save. Dan sebelum di save kita wajib memilih tempat di mana kita akan menyimpan data tersebut. Kalau yang saya pilih yaitu di dokumen. Setelah itu kita juga harus membuat folder khusus. Nah, di sini saya membuat namanya yaitu latihan SPSS. Setelah itu saya menggantikan namanya dengan data sekunder. Setelah kita membuat namanya, jadi kita pilih yaitu plots. Nah, muncul, ini kita nolkan saja. Kita pilih analyze, jadi kita pilih yang linear. Nah, untuk Y kita pindahkan ke dependen dan X1, X2 kita pindahkan ke independen. Ingat ya teman-teman, ini harus berurutan. Kita pilih statistik. Nah, di sini kita harus mencentang semuanya yang ada di bagian atas. Kita centang satu-satu terlebih dahulu. Dan di bagian residualnya kita hanya mencontreng satu, yaitu di bagian paling atas. Nah, kita continue. Kita tekan plot. Setelah itu stress it kita pindahkan untuk Y. Dan spread kita pindahkan untuk X. Dan tidak lupa kita untuk mencentang 2 bagian kolom di bawahnya. Ingat ya teman-teman, di sampingnya tidak usah dicentang, hanya 2 itu saja. Setelah itu kita continue. Kita oke kan. Nah, muncullah seperti ini hasilnya ya teman-teman. Setelah itu ini akan kita save terlebih dahulu. Kita save pada folder yang udah kita buat tadi.
kita ganti dengan output 1. Save. Setelah itu untuk tabel modal summary dan ANOVA dan satu lagi koefisien akan kita kopikan dan kita buat di Word. Nah, yang pertama saya akan mengkopikan model summary. Saya akan menempelkannya di Word. Buka aplikasi Word terlebih dahulu. Blank. Nah, ini saya langsung saja seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita akan mengkopikan tabel ANOVA dan yang terakhir nanti yaitu tabel koefisien. Kita rapikan dulu. Nah, setelah ketiganya sudah kita buat dalam satu lembar dokumen, terlebih dahulu kita save dalam folder yang sudah kita bikin tadi, yaitu saya di latihan SPSS. Kita save dan kita ganti namanya dengan 3 tabel underscore m.r.l.b. Di sini nanti kita juga akan memisahkan ini diagram dependent variable y ke dalam Word juga, tetapi pada lembar yang berbeda dengan 3 tabel yang tadi. Ini merupakan lembar yang baru. Dan yang satu lagi yang ini, jadi diagram yang pertama tadi itu ada garisnya teman-teman, dan yang kedua ini tidak ada, hanya titik-titik saja. Setelah itu kita save juga di tempat yang sama pada folder yang tadi. Saya ganti namanya dengan 2 diagram m.r.l.b. Setelah itu saya save-kan terlebih dahulu.
Setelah itu kita buka aplikasi Avios-nya. Untuk ini kita close-kan saja. Setelah itu ini kita akan mengisi tahun awal dan tahun berakhirnya pada data yang telah kita buat. Di sini saya awalnya 2010 dan akhirnya 2022. Kita isikan di sana 2010 dan di bawahnya 2022. Setelah itu kita oke kan. Nah, muncul seperti ini. Untuk itu kita kopikan dulu ya teman-teman. Kita paste. Nah, itunya kita ganti dengan kita copy lagi untuk membuat X1 dan X2 nya, dan ini untuk X2. Setelah itu kita klik Y, Ctrl X1 dan X2. Ini harus berurutan ya teman-teman. Itu kita, nah, muncul seperti ini. Ini digunakan untuk memindahkan data yang di Excel ke sini. Nah, kita kopikan dulu data yang ada di Excel, lalu kita tempelkan pada aplikasi Avios kita. Nah, seperti ini kita yeskan. Nah, keluar angka-angkanya. Setelah keluar angka-angkanya, kita close-kan saja terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan membuka X1 dan X2 nya saja. Kita pilihkan di quick ya teman-teman. Setelah itu muncul seperti ini, kita oke kan aja. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita taruh samping, paling samping. Setelah itu kita klik Y, X1 dan X2 nya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita oke kan. Ini hasil dari itu tadi ya teman-teman. Nah, kita taruh paling tengah. Setelah itu kita dapat mengetahui semuanya di sini. Setelah itu kita akan
terakhir yaitu Smart PLS. Sebelum itu kita harus menyiapkan data terlebih dahulu, seperti data yang telah saya buatkan di Excel. Setelah itu data disimpan harus dengan CRV karena agar dapat dibaca oleh aplikasi Smart PLS. Setelah itu kita buka aplikasi Smart PLS seperti yang sudah saya lakukan, lalu kita double klik pada bagian itu, dan di bagian bawahnya kita double klik kembali sehingga muncul seperti ini, dan kita pilih data yang kita simpan tadi. Setelah itu kita klikkan OK sehingga muncul data yang seperti ini. Saya akan membesarkan layarnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu untuk menghubungkan nilai-nilainya, saya akan menggabungkan yang pertama X1.1, X1.2, dan X1.3. saya letakkan pada bagian paling atas, dan selanjutnya X2.1, X2.2, dan X2.3 saya tarik ke bagian tengah, lalu X3.1, X3.2, dan X3.3 saya tarik ke bagian paling bawah. Setelah itu untuk Y1 dan Y2 seterusnya Y3 saya letakkan di sampingnya. Setelah semuanya selesai, saya akan merapikannya terlebih dahulu dengan menggeserkan bagian-bagian yang ada. Setelah itu, untuk mengganti nama pada gambar yang pertama, klik kanan, pilih rename. Jadi kita bisa menggantikan namanya sesuai dengan keinginan kita atau yang telah dipelajari atau disepakati. Dan seterusnya seperti itu ya, jika kalian mau menggantikan nama pada bagian-bagian tersebut. Semuanya sudah selesai. Sekarang kita ingin menghubungkan gambar satu dengan gambar lainnya. Klik tanda menghubungkan, lalu kita bisa tarik ke gambar Y, X1 pada gambar Y, X2 pada gambar Y, dan X3 pada Y. Nah, jika berhasil, warnanya akan berubah menjadi biru dan kuning. Setelah selesai, kita akan menghitungkan